wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Isfianita, mahasiswi Situs Tiami Kampus Perluasan Bekasi B Cikarang, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, Konsentrasi Perpajakan, dengan nomor pokok mahasiswa CA1911111434, kelas EO. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah perusahaan yang memiliki marketing terbaik dan memakai teknologi yang canggih untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi dengan dosen pengampu Ibu Vita Fitisia SE SPD MM. Menurut saya, perusahaan yang memiliki marketing terbaik dan memakai teknologi yang canggih ialah PT Unilever Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari kita simak video berikut ini. Unilever beralamat di Geraha Unilever, Jalan BSD Boulevard Barat, Grand Office Park Kapling 3, BSD City, Tangerang 15345. PT Unilever Indonesia Tbk. Sejak didirikan pada tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Saham Unilever Indonesia pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 1981 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir 2015, Unilever Indonesia menjadi perusahaan terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, Unilever Indonesia memiliki program sustainability atau keberlanjutan yang dilakukan berdasarkan prinsip Unilever Sustainable Living Plan. USLP terdiri dari 3 pilar, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Sebenarnya, perusahaan ini tidak berpusat di Indonesia, tetapi di Rotterdam, Belanda. Namun, Unilever sudah membuka cabang di Indonesia yang didirikan pada 5 Desember 1333 memakai nama Lever Zeefabrieken N.V. Kemudian pada 22 Juli 1980 berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia. Perusahaan Unilever merupakan produsen makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh yang telah mendapat keuntungan bersih yang sangat tinggi, yakni mencapai 53,3 miliar. Strategi konten marketing Unilever Indonesia. Bagaimana Unilever memproduksi konten itu? Unilever berkolaborasi dengan mitra-mitra seperti agensi, rumah produksi, atau broadcaster. Selain itu, Unilever juga bekerja sama dengan para konten kreator. Umumnya, konten yang ada diproduksi oleh pihak ketiga disupervisi langsung oleh tim brand atau tim marketing Unilever. Bagaimana cara menyebarkan kampanye tersebut sehingga menjadi shareable? Content is king and distribution is queen. Artinya, baik konten dan distribusi adalah dua hal yang sama-sama penting. Ada banyak cara mudah untuk mendorong konten sehingga dapat menjangkau banyak orang. Contohnya media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Pet, serta video online seperti YouTube. Namun, berdasarkan pengalaman, konten yang didistribusikan secara organik hasilnya kurang optimal. Maka, Unilever mendukungnya dengan paid pubs distribution untuk menjangkau target konsumen. Bagaimana cara agar menjadikan konten itu tidak basi?
Unilever menekankan sebuah filosofi komunikasi yang memastikan bahwa konten yang disampaikan oleh semua merek kami adalah autentik, relevan dengan target konsumen, serta talkable. Selain itu, konten yang disampaikan juga tetap harus konsisten dengan filosofi tiap merek. Jika sudah lewat masa tayangnya, bagaimanakah penentuan nasibnya? Apakah dihentikan? Ketika memasuki fase distribusi konten, terdapat banyak pertimbangan secara hukum dan etik yang harus dipertimbangkan. Lingkup dan masa kontrak dengan pihak ketiga mencakup aktor dan aktris akan dipatuhi. Pastinya, Unilever tidak lagi menayangkan saat masa kontrak berakhir. Apakah dilanjutkan atau tidak, bergantung pada performa konten itu sendiri. Berapa rata-rata budget membuat konten marketing? Secara umum, Unilever memiliki prinsip bahwa biaya produksi tidak akan melampau 20% dari investasi media yang telah kami cadangkan. Kami yakin bahwa konten hanya dapat membawa dampak jika dapat memiliki cakupan yang luas. Apa tips dari Anda untuk membuat konten marketing yang powerful, viral, dan berdampak bagi perusahaan? Konten harus bermakna dan dapat menyentuh sisi emosional seseorang. Karena dua hal tersebutlah yang akan mendorong orang untuk membagikan atau mendistribusikan konten tersebut. Konten itu harus autentik dan juga relevan. Bahwa ini konsumen memiliki waktu yang terbatas untuk memperhatikan sesuatu. Maka, konten yang lebih pendek biasanya akan menjangkau lebih banyak orang. Teknologi informasi pada PT Unilever. Yang pertama ada Customer Relationship Management. CRM merupakan suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Tujuan utama dari CRM adalah untuk meningkatkan perusahaan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, Integrated Marketing Communication. PT Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memajukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi produknya. Yang ketiga, CSR. Sistem informasi pemasaran jika didefinisikan dalam arti luas adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Inovasi di Unilever. Inovasi menjadi ambisi kuat Unilever untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Sains, teknologi, dan pengembangan produk adalah inti dari rencana kami untuk terus memberikan konsumen brand-brand terbaik yang dapat meningkatkan kehidupan seraya, memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Jika saya bekerja di perusahaan Unilever, saya akan membuat perubahan dalam organisasi, arah, dan bahkan lini produk usaha dalam rangka mengantisipasi permintaan dan menjaga perusahaan di garis depan industri. Fokus pada penciptaan produk baru dalam rangka untuk menarik perhatian lebih dari konsumen. Jadi itulah sedikit video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.